Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini saya akan bahas masalah faktor yang mempengaruhi buraya kita banyak yang mati, teman-teman. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi buraya kita cepat mati? Jangan di skip video ini ya teman-teman. Kita bahas di channel ini dan tetap di channel Cacan Beta. Oke teman-teman, kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi buraya kita banyak yang mati. Sebenarnya ada beberapa faktor yang paling mempengaruhi buraya kita banyak yang mati, teman-teman. Bagaimana tidak, kita sudah setting indukan yang sangat baik ya, dan kita berharap hasilnya juga sangat baik. Ternyata banyak buraya kita di umur 1 minggu itu banyak yang mati, teman-teman. Nah, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama adalah indukan pemakan anak. Tipe ini kita harus waspadai, teman-teman. Ketika telur-telur cupang itu sudah mulai menetas dan indukan jantannya itu tetap menjaga anaknya, tapi lama-kelamaan anak atau burayanya itu menghilang, teman-teman. Ini biasanya tipe jantan pemakan anak, teman-teman. Nah, ini yang paling kita sangat takuti. Solusinya adalah agar segera kita cepat mengangkat indukan jantannya. Jangan sampai dia seluruhnya memakan anak, teman-teman. Nah, jadi di sini kita mesti pantau terus lubukan kita itu, burayaknya pinter jaga anak atau tidak, indukan jantannya. Biasanya dia memang memakan anaknya yang di bawah, dinaikannya ke atas, teman-teman. Tapi kalau kita lihat, kita telusuri, lubukan kita semakin dikit dan anakannya semakin banyak yang hilang, berarti tipe jantan atau indukannya itu pemakan anak. Jadi harus kita pisahkan, teman-teman. Oke. Yang kedua adalah terlalu tinggi air, teman-teman. Nah, jadi di sini air nggak boleh terlalu tinggi. Cukup maksimal aja ya, menurut saya, ini pribadi saya, maksimal itu 10 cm, teman-teman. Nah, kenapa harus 10 cm? Burayak ini belum bisa mandiri atau berenangnya belum bisa sempurna, teman-teman. Jadi diusahakan itu airnya minim aja, nggak usah terlalu tinggi. Nanti kalau udah berumur 2 minggu atau 1 bulan lah, teman-teman, boleh kita pisahin di air atau kolam yang tinggi, teman-teman. Jadi di sini kita antisipasi biar buraya kita itu maksimal dalam berenangnya, teman-teman. Dia akan mengambil napas terlalu tinggi, jadi biasanya kalau yang air terlalu tinggi dia akan berada di bawah. Nah, dia nggak bisa berenang ke atas, teman-teman, nggak maksimal dia. Enak kalau jantan atau indukannya itu bisa mengasuh, bisa diambilnya ya burayaknya dan ditaruhnya di atas. Tapi kebanyakan kalau air terlalu tinggi itu burayaknya berada di bawah dan lama-kelamaan dia akan mati. Nah, jadi cara terbaik adalah kita harus menyeting ketinggian airnya maksimal 10 cm. Maksimal 10 cm, teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Suhu terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, jadi di sini kita harus baca sikon cuaca kita, teman-teman. Nah, kalau sekarang kan ini musim hujan. Musim hujan ini suhunya nanti terlalu dingin. Nah, kalaupun musim kemarau dia sangat panas. Jadi kita harus antisipasi juga, teman-teman. Ketika terlalu panas, kita harus menutup atau menaungi ikan-ikan kita
di dalam lubukan teman-teman. Atau kita harus tahu juga itu suhu yang baik untuk cupang ya teman-teman. Itu di antara 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui teman-teman, kalau terlalu dingin dia akan sakit, dan terlalu panas pun dia akan mati. Kalau terlalu dingin, langkah yang terbaik adalah menutup lubukan kita juga teman-teman. Kita tutup ketika hujan turun, suhu terlalu dingin, kita tutup agar tidak kedinginan ya, airnya agar tidak terlalu dingin teman-teman. Dan begitupun juga sebaliknya dengan yang musim panas teman-teman ya. Jangan terlalu terjemur ikan kita, tetap terkena sinar matahari tapi jangan terlalu panas. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, yang keempat ini kadar amoniak terlalu tinggi. Nah, jadi di sini buraya kita ini harus steril ya airnya. Steril, jadi ketika kotoran ikan kita itu banyak ya, atau kotoran dari indukannya juga banyak, atau sisa-sisa makanan yang tidak termakan terlalu banyak, itu akan membuat partikel-partikel kuman ya, atau airnya terkontaminasi teman-teman. Nah, jadi langkah terbaiknya, langkah bagusnya kita sterilkan atau treatment air kita teman-teman. Jangan terlalu tinggi amoniak yang ada di dalam lubukan sehingga buraya kita tidak cepat mati. Oke, itu kadar amoniak ini adalah kalau kita menggunakan, biasanya kita menggunakan air PDAM teman-teman. Air PDAM ini banyak mengandung klorin, jadi kita harus filter dulu. Tapi kalau teman-teman menggunakan air sumur, itu air alam, itu biasanya udah steril ya, udah sehat ya menurut saya. Tapi tetap harus tahu juga pH untuk cupang teman-teman, antara 6,5 sampai 7,5 ya. Jadi jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah teman-teman. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima, pemberian pakan terlalu banyak. Nah, jadi di sini saya ingatkan lagi teman-teman, pakan yang terbaik adalah pakan yang hidup ya teman-teman. Ketika usia buraya kita itu 0 sampai 1 minggu, itu teman-teman bisa menggunakan Artemia ya. Kalau kutu air itu terlalu besar teman-teman, Artemia cukup secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Nanti terlalu banyak dia nggak makan, kemudian Artemianya mati ke bawah dan menjadi kotoran, itu akan mengakibatkan buraya kita cepat mati. Nah, langkah baiknya itu adalah beri pakan yang secukupnya saja teman-teman buat buraya kita. Kalau habis ya buat 2 kali sehari saja teman-teman, pagi dan sore. Tapi jangan kita jor 1 hari di pagi hari, cuman banyak sekali. Nanti bisa membuat ikan kita sakit ya, malah kotor airnya, malah terinfeksi teman-teman. Oke, itu untuk pemberian pakan yang terlalu banyak. Oke, selanjutnya yang keenam ini adalah yang paling kita waspadai teman-teman, dimangsa oleh larva. Oke, nah jadi di sini pengalaman pribadi saya pernah mengambil makanan atau kutu air dari alam ya teman-teman. Nah, dan pada saat saya memberinya pakan, ternyata saya melihat ada larva capung di dalam lubukan burayak. Nah, ini mengakibatkan buraya kita banyak yang mati, banyak yang hilang. Nah, jadi di sini kita harus waspadai, dan langkah terbaik kita adalah memang betul-betul kita menyisihkan atau membuang larva-larva capung yang ada di waktu kita pada saat mengambil makanan dari alam teman-teman ya. Jadi kita harus memang membersihkan larva capung dan sejenis lainnya ya teman-teman. Jentik juga bahaya, tapi paling bahaya itu larva capung teman-teman ya. Nah, di sini yang mengakibatkan banyak buraya kita yang mati. Nah, jadi di sini adalah faktor-faktor menurut pribadi saya yang paling
penting ketika buraya kita banyak yang mati, ya yang saya sebutkan tadi teman-teman ya, itu harus kita waspadai dan kita harus tindak lanjuti. Jangan sampai buraya kita banyak yang mati. Resiko mati itu ada, cuman kita harus antisipasi teman-teman. Pasti ada seleksi alam ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, dan boleh teman-teman share ke media sosial lainnya. Oke, kalau ingin berkomentar silahkan berkomentar. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cupang Indonesia.